fourth place in Group C. The scalp of Saudi Arabia here. Now the scalp of Bahrain. Timnas Indonesia dan pelatih Patrick Kluivert sebentar lagi akan melakoni laga duel sengit di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa di laga tersebut, Rizky Ridho dan kolega akan berhadapan dengan tim juru kunci di grup C, yaitu Timnas Cina. Tentu laga ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain Timnas Garuda. Selain bermain di hadapan ribuan supporter sendiri, Timnas Indonesia juga diwajibkan untuk meraih kemenangan penuh untuk menjaga asa peluang tampil ke putaran final Piala Dunia 2026. Memang kalau kita lihat secara head to head, Timnas Cina terpantau lebih unggul daripada skuad Merah Putih. Tercatat dari 5 pertemuan terakhir, skuad yang berjuluk tirai bambu itu sukses memenangkan pertandingan sebanyak 4 kali dan hanya sekali meraih hasil imbang. Namun meskipun demikian, Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia harus tetaplah optimis. Dengan kedalaman skuad elit yang dimiliki oleh Timnas Indonesia saat ini, diyakini dapat menuntaskan perlawanan Timnas Cina yang dikenal memiliki permainan yang cepat dan mempunyai fisik yang cukup kuat. Kemudian sebagai persiapan, Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakukan TC di Pulau Dewata Bali yang dijadwalkan akan dimulai pada 26 Mei bulan ini. Sekedar informasi bahwa di laga melawan Timnas Cina nanti, Timnas Indonesia tidak akan diperkuat 3 pemain andalannya, yakni Martin Paes dan Marcelino Ferdinand yang masih akumulasi kartu kuning, serta Ragnar Oratmangun yang dikabarkan sedang sakit dan dipastikan absen saat melawan Timnas Cina nanti. Dan berikut ini merupakan potensial starting line up Timnas Indonesia versus Timnas China yang berpotensi besar bakal digunakan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk mencuri poin penuh menghadapi Timnas Cina di 5 Juni 2025 ini. Yang pertama di sektor penjaga gawang, di mana posisi ini bakal menjadi milik Emil Audero Mulyadi sebagai pilihan utama ketika melawan Cina. Absennya Martin Paes akibat akumulasi kartu kuning saat melawan Bahrain, tak ada alasan lagi bagi Patrick Kluivert untuk tidak memasang Emil Audero saat melawan Cina. Usai gagal debut saat melawan Australia dan melawan Bahrain, ini akan menjadi tantangan dan pembuktian bagi Emil Audero di hadapan ribuan supporter Garuda di laga debutnya melawan Cina nanti. Soal kualitas serta pengalaman, Emil Audero juga tidak kalah mentereng dari Martin Paes. Berbagai klub raksasa seperti Inter Milan, Juventus, dan Como 1927 pernah dilabuhi oleh pemain keturunan Mataram ini. Selain mempunyai refleks yang sangat baik, Emil Audero juga mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Melawan Timnas Cina nanti, Emil Audero diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal di laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Sementara untuk di sektor lini pertahanan, Emil Audero bakal dikawal 3 bek sejajar, yakni Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Justin Hubner dari Wolves, dan Jay Isis dari Venezia FC. Rizky Ridho kembali tampil menjadi starter saat Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain kemarin. Penampilannya sangat baik dan tidak kenal menyerah dalam menjaga pertahanan Timnas Garuda. Selain itu, Rizky Ridho mendapat pujian habis-habisan dari pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Patrick Kluivert menilai Rizky Ridho pemain yang tidak kenal menyerah. Selain itu, Rizky Ridho juga akan lebih bersinar ke depannya jika tidak berbesar hati dengan penampilannya. Sedangkan Justin Hubner juga tampil gemilang bersama Timnas Indonesia ketika melawan Timnas Bahrain. Beberapa penyelamatan sukses diperlihatkan oleh pemain asal Wolverhampton Wanderers ini. Meski usianya terbilang masih muda, namun keberanian pemain ini patut diapresiasi dalam melawan Bahrain kemarin. Ia mencatatkan 2 tackle bersih yang membuat Timnas Bahrain semakin sulit untuk melakukan penyerangan. Pertama, langsung menyambar pemain Timnas Bahrain di pinggir lapangan, dan yang kedua, ia melakukan penyelamatan krusial dalam kotak penalti. Melawan Timnas Cina nanti, Justin Hubner layak kembali menjadi starter di skuad Garuda. Sedangkan Jairses menjadi benteng terakhir di lini pertahanan Timnas Garuda. Jairses lebih bermain tenang dan kedewasaan.
Selain ditugaskan sebagai seorang kapten tim, Zaytsev juga mengontrol permainan timnas Indonesia dari belakang. Selain itu, Zaytsev juga akan ditugaskan untuk meladeni duel-duel udara yang kemungkinan besar bakal diterapkan oleh para pemain timnas Cina. Sedangkan untuk sektor fullback kanan dan fullback kiri, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Sandy Walsh dan Calvin Verdong. Hadir Kevin Dix membuat Sandy Walsh selalu menjadi pemain cadangan di skuad Garuda saat ini. Namun di saat melawan Australia dan Bahrain, penampilan Kevin Dix tidak terlalu memukau. Terlihat beberapa kali pemain asal FC Copenhagen itu kehilangan bola dan passing yang kurang maksimal. Sandy Walsh nampaknya sangat cocok untuk menjadi starter saat timnas Indonesia melawan timnas Cina di 5 Juni mendatang. Sedangkan Calvin Verdong, kita sudah mengetahui betapa apiknya sosok pemain yang satu ini. Sejak debut dengan timnas Indonesia, Calvin Verdong selalu tampil konsisten dalam penampilannya. Selain solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago dalam membantu penyerangan dan kerap kali menebar ancaman di pertahanan lawan. Maka bisa dipastikan melawan timnas Cina nanti, nama Calvin Verdong akan tetap menjadi pilihan utama dan tidak akan pernah tergantikan di posisi ini. Sedangkan untuk sektor gelandang tengah, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Joy Pelopesi dan Tom Haye. Joy Pelopesi sudah menjalani debutnya bersama skuad Garuda saat timnas Indonesia melawan Bahrain. Ia bermain full 90 menit penuh. Ia juga mencatatkan 85% umpan akurat dan clearance 2 kali serta seluruh duel berhasil dimenangkan oleh pemain asal Lomaleska itu. Selain itu, dengan hadirnya Joy Pelopesi, permainan Tom Haye akan lebih leluasa dalam berkreasi untuk memberikan umpan manis kepada penyerang Garuda yang berada di pertahanan lawan. Selain itu, dengan hadirnya Joy Pelopesi di sektor back pun seakan ada pelapis karena Joy Pelopesi jadi orang pertama yang mengantisipasi permainan lawan. Sedangkan untuk posisi penyerang, nama Egy Maulana Fikri, Dian James serta Ole Romi kemungkinan bakal dipasang dari menit awal oleh pelatih Patrick Kluivert. Marcelino Ferdinand dipastikan absen saat melawan Cina nanti. Nama Egy Maulana Fikri menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi ini. Egy menjadi pemain lokal yang sangat subur bersama klubnya Dewa United saat ini. Ia mencatatkan 12 gol serta 7 assist dalam 28 penampilannya bersama Dewa United. Hasil ini membuat pelatih Patrick Kluivert kepincut untuk memanggil pemain berusia 24 tahun ini. Selain Egy, di posisi ini ada Yakob Sayuri serta Eliano Renders yang siap menunggu di bangku cadangan. Sementara Dian James akan menggantikan Ragnar Oratmangun di sisi sayap kiri. Seperti yang kita ketahui, Dian James sudah pernah melakoni debutnya bersama skuad Garuda saat melawan Australia beberapa waktu lalu. Penampilannya terbilang cukup baik. Ia tidak hanya fokus melakukan serangan, Dian James juga kerap kali membantu penyerangan. Melawan timnas Cina nanti, Dian James diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi lini serang Garuda saat melawan Cina nanti. Sedangkan Ole Romini, tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini. Baru bermain 2 kali pertandingan bersama skuad Merah Putih, ia mampu menciptakan 2 gol bagi skuad Garuda. Ketenangan serta skill yang selalu menjadi andalannya akan membuat lini serang Garuda semakin mematikan. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Ole Romini juga mempunyai kecepatan serta kelincahan dalam melakukan serangan. Maka tak heran jika pemain asal Oxford United ini selalu menjadi andalan di setiap pertandingan timnas Indonesia di lini serang.